Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya dalam memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kita masuk kepada pembahasan sebab-sebab yang menjazmkan sebuah fi'il, ya, khususnya di fi'il mudhari. Karena yang memiliki perubahan itu hanya fi'il mudhari, adapun fi'il amar, fi'il madhi, ya, itu tidak berubah, dia mabni. Al-adawatul jazimah. Di sini di kitab di halaman 67 kalau tempat Anda, mungkin kalau di kitab yang cetakan baru di 68 ya. Nah, Di halaman Ustazah. 68. Di situ eh, huruf-huruf jazm adalah huruf atau isim ya. Nanti ada isim, ada huruf yang membuat fi'il mudhari itu menjadi majzum ya. Terus kemudian dia terdiri dari dua kelompok ya. Yang pertama allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Kemudian yang kedua allati tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Nah, yang pertama yang menjazmkan satu fi'il di sini ada lam, ya, ada lam, kemudian lamma, terus di sini ada alamma, kemudian lamul amr, ada la an-nahiyah, ya. Antara ala an-nahiyah dan la nafiyah itu nanti berbeda. Kalau nahiyah, lanya la nahiyah, pelarangan ya, pelarangan itu nanti fiil setelahnya menjadi majzum. Kemudian yang kedua ada yang menjazmkan dua fiil, ya, ada in, kemudian ada izma, setelahnya ada ma atau mahma ya kalau di sini disambung, kemudian man, kemudian kalau di kitab mahma sendiri, ma sendiri ya. Terus berikutnya ada mata, kemudian ada ayyana, ada aina, kemudian anna, haitsuma, kaifama, dan ayu ya, ayu. Iya, kalau di kitab ada itu. Tapi kita lihat penjelasan berikutnya ya. Kita masuk ke yang pertama, yang menjazmkan satu fi'il, yakni ada yang pertama itu huruf lam. Ya, maknanya lam itu apa? Tidak. Ya, lam
merupakan huruf yang menafikan. Jadi lam ini termasuk huruf. Karena nanti ada yang termasuk isim ya. Huruf penjazm maksudnya. Nah, kalau lam ini termasuk dari huruf. Namun huruf tersebut mengubah, jadi merupakan huruf yang menafikan. Namun huruf tersebut mengubah makna fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Ya, lam menunjukkan sesuatu yang tidak dilakukan di masa lampau, namun bisa jadi pada waktu sekarang sudah dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Yadrusu. Nah, di sini ingat ya, kalau yadrus ini berarti dari fi'il mudhari yang di dalamnya ada dhamir huwa. Takdirnya huwa mufrad mudzakkar. Ya, huwa itu apa? Huwa itu adalah kata ganti orang ketiga atau ghaib. Dia laki-laki sedang belajar. Kemudian lam yadrus. Dia tidak belajar. Jadi maknanya itu kayak fi'il madhi, ya. Maknanya itu menjadi lampau. Dia tidak belajar. Kemudian contohnya lagi yadrusuna. Oh, afwan. Yadrusu ketika dimasuki lam menjadi lam yadrusu. Afwan, lam yadrus. Ya, lam yadrus. Jadi sinnya di sini tandanya menjadi sukun. Nah, ini adalah ciri dari fiil yang majzum. Lam yadrus. Dia tidak belajar. Kemudian contoh yang kedua adalah kata yadrusuna. Nah, kita ingat ya, kemarin tasrifan dari fiil mudhari itu juga ada untuk domir waul jamaah. Maknanya apa? Waul jamaah kemarin menunjukkan apa? Umahat? Yuk, waul jamaah menunjukkan apa? Fa'il. Iya, menunjukkan bahwa kaknya itu berapa orang? Jamak ya. Jamak. Jamak lebih dari Nah, dua. ya, kata ganti orang keberapa? Yang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Ahsan. Nah, ya. Jadi mereka laki-laki sedang belajar. Nah, ini awalnya artinya dari fi'il mudhari ini ya, yadrusu. Nah, kemudian ketika dia dimasuki oleh huruf jazm atau lam, maka menjadi lam yadrusu. Ya, jangan lupa selalu memberikan tanda alif fariqah pada waw setelahnya ya. Karena untuk membedakan wawul jamaah yang ada pada isim dan wawul jamaah yang ada pada fi'il. Ya, mereka tidak belajar. Terus kemudian contoh yang ketiga, yamshi. Nah, di sini yamshi ini termasuk eh fi'il apa? Yamshi Mu'tal akhir. Mu'tal Mm, akhir. dengan Iya. mu'tal akhir dengan ya limada. Karena sebelumnya kasroh ya. Sebelum huruf kasroh. Kasroh. Yang lain aktif ya, jangan umalani saja ya. Nah, di sini artinya dia laki-laki sedang berjalan. Nah, ini juga sama ya. Ketika ada huruf mudharaah ini, kita lihat kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya dia apa? Marfunya dengan apa? Umahat. Ayo, marfunya dengan apa? Domah muqaddar. Domah Muqaddarah. Dhamma muqaddarah. Nah, ya, dia laki-laki sedang berjalan. Nah, ketika dimasuki oleh ulu huruf lam, maka huruf ilahnya dihapus ya. Hatfu harfil ilah. Lam yamshi. Dia laki-laki sedang berjalan. Nah, ini tadi adalah salah satu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari ya, lam. Baik dia menjazmkan fi'il mudhari yang sahihul akhir maupun yang afalul khamsah maupun yang apa? Mu'takhir. Mu'tadil. Nah, mumtazah. Baik. Kita lanjut ke berikutnya di lamma. Lama itu artinya belum. Kalau lam itu tidak, kalau lama belum ya. Nah, di sini contohnya
Ya'lamu. Ini untuk fi'il mudhari apa jenisnya? Ya'lamu. Sahih. Sahihul akhir. Ya, dia artinya dia laki-laki mengetahui. Di sini ya'lamu di dalamnya ada domir huwa. Takdirnya huwa. Dia kata ganti orang ketiga. 3. Kemudian ketika ya'lamu dimasuki oleh lamma ya menjadi lamma ya'lam. Sama ya, dia menjadi sukun. Tanda baca dari huruf terakhirnya itu dia belum mengetahui. Kemudian yang kedua yakni yakuluna. Yakuluna coba anak tanya Umitri. Umitri, Naam Ustazah. yakuluna ini termasuk fi'il mudhari apa Umi? Ya'kuluna. Sahihul akhir ya Ustazah. Bukan, kurang tepat. Hmm. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari dibagi menjadi berapa Umi? Coba disebutkan. Yang pertama, Fi'il mudhari dibagi dibagi menjadi 3 ya Ustazah. Nah, yang pertama adalah jenisnya. Jenisnya al-mudhari sahihul akhir. Ya, kalau mudhari sahihul akhir itu penjelasannya gimana, Umi? Dia marfu'nya dengan dhammah ya Ustazah. Pengertian yang mudah coba. Dia tidak apa? Dia apa namanya? Tidak dia berakhiran dengan fathah dhammah dengan dhammah. Kalau maksud Dia tidak diakhiri dengan huruf jar ya Ustaz. dengan huruf ilat. Ilah. Huruf itu apa aja, Umi? Huruf ilat itu Anita bukan sih Ustazah? Afwan Ustazah. Huruf ilah itu huruf mat. Huruf mat. Huruf ilah Apa itu itu? huruf ilah itu huruf mat. Apa aja coba disebutkan? Aja ya Ustazah. Bingung. Huruf ilah itu padahal kadang dicatat. Tadi kan tulisannya bingung. Iya, coba apa aja huruf ilat itu? Coba kalau di tajwid huruf ilat itu apa aja? Sama aja huruf ilat di sini sama huruf ilat di tajwid. Huruf ilah itu Huruf mat. Huruf mat apa? huruf-huruf mat gitu ya Ustazah. Huruf ilah itu Ya, huruf mat. iya, huruf mat itu apa aja coba sebutkan? Atau bi Hurufnya, hurufnya disebutkan. hurufnya alif sebelumnya kasroh, ya, Alif sebelumnya kasroh, ya, gimana alif bacanya kalau alif sebelumnya kasroh? alif, ya, waw, ya, Ustaz. Ya, dan wawunya ini ada pengecualian nggak? Ada khususan nggak? Iya, iya dia yang itu berarti huruf-huruf mat ya, iya. Al-jauf ya Ustazah. Iya, huruf mat itu apa aja, Umi? Huruf mat itu al-jauf ya, yang keluar dari tenggorokan ya Ustazah. Iya, apa aja? Coba disebutkan huruf mat itu apa aja? Alif sebelumnya kasroh, ya sebelumnya Sebentar, alif sebelumnya kasroh itu bacanya gimana contohnya? Alif sebelumnya kasroh. Afwan. Alif sebelumnya dhammah, ya Kalau alif kasroh, waw sebelumnya sebelumnya sebentar, kalau alif sebelumnya doma itu gimana contohnya? alif sebelumnya fathah, Nah, ya ya. Ustazah. Sebelumnya fathah, terus waw sukun sebelumnya kasroh, ya sukun sebelumnya dhammah. Itu huruf apa, Umi? Huruf mat, a i u ya Ustazah, a i u. Kalau waw sukun sebelumnya kasroh itu gimana bacanya? Gimana sih? Maksudnya fathah i u.
Iya, jadi bukan bukan waw sukun sebelumnya kasroh, ya sukun sebelumnya domah, bukan ya. Iya, Tapi ya sukun sebelumnya kasroh, hurufnya berharokat kasroh, waw sukun iya. sebelumnya berharokat domah. Waw Kemudian sukun. alif. Nah, kalau alif itu selamanya dia tidak bisa diharokati. Nah, untuk wawu dan ya ini dia memiliki dua makhraj ya, jangan lupa. Dia memiliki dua makhraj. Maka harus dibedakan ini wawu yang terletak di mana. Ini wawu sukun ya, wawu sukun yang di al-jauf, bukan wawu yang ada di asyafatan. Begitu juga dengan yaknya. Ya-nya bukan yang ada di al-lisan, tapi ya-nya yang ada di al-jauh. Itu adalah huruf-huruf ilat. Huruf-huruf ilat itu huruf matobi'i. Yaitu tadi ya, alif, ya, dan wawu. Yang Alif, diakhiri ya, dan dengan, waw. nah itu adalah huruf mu'tal akhir atau Akhir. huruf-huruf ilat. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan. Fi'il mudhari itu ada berapa macam? Dibagi menjadi berapa macam? Yang pertama, Fi'il mudhari dibagi menjadi 3 ya kalau nggak salah. iya, Fi'il jangan kalau nggak salah. Ya, harus yakin jawabannya. apa nih Ustazah? Fi'il amar, Iya. fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il satu lagi, Masya Allah. Fi'il, aduh, Masya Allah. Satu lagi fi'il apa ya Ustazah? Fi'il sama fi'il mudhari. Iya. Aduh, Coba lainnya Umi Rifda. apaan Ustazah? Apaan? Ya nggak usah Umi, nggak apa-apa. Nanti dari di jawaban teman-temannya insya Allah nanti jadi ingat. Oh iya, dan gitu. Coba Umi Nah, Rifda Ustazah, sebutkan. apaan? Iya saja. Mm-mm. Satu fi'il mudhari sahihul akhir. Mm-mm. Hasan. Fi'il mudhari mutal akhir. Mm-mm. Naam. Fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah. Taib. Masya Allah, barakallah fiik. Nah, itu tadi ya Umi, tadi jawabannya. Jadi fi'il mudhari itu Ustazah, dibagi menjadi tiga macam. 3 Yang macam. pertama, sahihul akhir, Fi'il fi'il mudhari akhir, sahihul akhir yang dia tidak bersambung dengan huruf ilat. Ya, huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu alif, ya, dan dan wow. Nah, itu adalah huruf ilat. Terus kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari af'alul khamsah, ya, yang dia bersambung dengan wawul jamaah, alif isnan, dan ya'ul mukhatabah. Nah, itu adalah fi'il mudhari yang kedua. Yang ketiga yakni fi'il mudhari yang berakhiran atau yang mu'tal akhir. Jadi di akhirnya itu di akhir katanya itu ada huruf ilahnya. Seperti ini tadi, yamshi. Nah, itu ya. Shi ada ya atau ya. Di situ ya huruf ilahnya, maka itu namanya disebut fi'il mudhari mu'tal akhir. Gitu. Baik, barakallahu fiik, Umi Tri, Masya Allah. Barakallah, Masya Allah. Kalau di sini contohnya ya da'u gitu ya. Yahdi itu juga Sama. sama Iya, ya. pokoknya semua fiil yang diakhiri dengan huruf-huruf ilah, ya, itu namanya fiil mudhari mu'tal Al-akhir. akhir. Iya. Nah, Nah, Ustazah, Masya Allah. baik. Kita lanjut ke berikutnya tadi sampai sini ya. Ya kuluna. Nah, ya kuluna. Coba Umi Yuyun. Ini termasuk fiil mudhari apa? Ya kuluna. Uluna af'alul khamsah ya. Iya, af'alul khamsah. Naam. Terus kemudian coba Umi Yuyun, ini di i'rab ya. Itu bagaimana i'rabnya? Ya, kuluna fi'il mudhari af'alul khamsah. Apa? Apalagi abis itu Nah, coba belum. nggak apa-apa. Ini dulu, seingatnya dulu enggak apa-apa. Nanti dibantu di akhirnya. Yang kemarin ya, fi'il mudhari'un man mansubun Nah, ya, ya pakai pakai apa? Pakai bahasa Arab. Coba kita sambil belajar ya. Jadi kita terapkan biar nanti apa namanya setiap kita ketemu pelajaran baru, yang pelajaran 5 nggak kita lupakan. Coba ya kuluna fi'lun. fi'lun mudhari'un mansu mansu mansubun ya.
Kalau mansub itu berarti ada huruf di depannya, huruf yang menjadikan dia nasab, ya, Iya, mansub sama. ya. Nah, ini apa coba? Ah, Marfuun. marfu'un. Bagus. Ya, lagi ulang. Marfuun terus nah apa nih? Mas- apa ya? Marfuun subutun nuni begitu. Coba nggak apa-apa. Di ini dulu, seingatnya. Ana pengen mendengarkan. Wa alamatu subutun nuni Walamatu dan tanda apanya? Tadi kan marfu, tanda rofanya. Walamatu rofaihi. Terus yang tadi disebutkan? subut subutun nuni Ya, subutun nuni. Terus? wa wal wal fa'ilun Ya, fa'ilun nanti itu diatur juga nggak apa-apa. Nah, disebutin dulu wawunya. Wawu. wawul jami'ati Wal wawul jama. jamaati jamaati Wal wawul. Bukan, disebutkan dulu. Ya, wal wawul jamaat. jamaati Mm-mm. domirun mutasil Domirun muttasilun. Nah. eh, mabniyun ala Yun asan. Ala. ala Ala sukuni. Nah. sukuni fi mahali rofa fi mahali Fi mahalli raf'in rofin fa'ilun fa'ilun. Kelas. fa'ilun. Udah Iya, sampai situ. Masya Allah. Iya, coba diulang lagi lebih lancar. Biar ulang lagi. Fi fi Mm-mm. un fi'lun mudhari'un tadi apa ya marfu'un Mm-mm. alamatu subutun nuni Rafaihi, jangan lupa. terus wawul jam'ati domirun muttasilun mabniun ala ala sukuni fi mahali rof'in fa'ilun. Ya, ya. Nah, terus kemudian tadi subutun nuni. Nah, di situ kan sudah karena adanya apa namanya nun ya. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi kayak yang kemarin-kemarin tuli anahu minat af alil tadi. Nah, baru kemudian wal wawul jamaati domirun mutasilun mabniun ala sukuni di mahali rafin fa'il. Itu cara untuk Sampai Ketinggalan sama di yang kayak kemarin yang an ya Ustazah. Cuman annya diganti lama ya Ustazah. Iya, betul. Oh. Sama. Sama kalau kemarin iya, kita kan masih masih di mudhari'nya ya, belum yang di Ya. majzumnya. Nah, itu sama kayak yang kemarin. Ininya cara-cara mengi'rabnya ya. Tetapi Iya. ketika nanti baru dimasukin lama, nah ini beda lagi nanti i'rabnya ya kulu, ini beda lagi i'rabnya. Nah, kalau untuk ya kulu, nah ini sama kayak yang kemarin kita sebelum belajar awamil nasibah ya, yang nasibin fil sama seperti itu. Nah, itu biasanya kalau nggak kita bawa terus itu biasanya lupa dengan guru gitu. Makanya tadi agak Filipan buat yang kemarin-kemarin apalagi ini dia lumayan panjang. Nih, ulang-ulang gitu. Ustazah Awan mau tanya nanti yang tadi ya kuluna atau yang udah dikasih huruf jazmnya ya? Kan kalau Kita masih di Yakulun ya jazmnya Allah. Ya, kita masih bahas Yakulun ya. oh belum dikasih Ini jazmnya. belum Tapi jazmnya belum. alif ini namanya alif apa Ustazah? Harikoh, Farikoh ya. Baik. alif Dari farik. Nah, jazm. kemudian
Kita masuk ke ini ya, ke berikutnya. Ini sama ya, ya'lamu kalau di sini dia fi'il mudhari sahihul akhir. Coba Kenta di Arab ya'lamu. Ya lamu. Ya lamu yang mana? Ya lamu. Tasnya ini nih. Di screen Afan. Ya lamu. Mm. Fi'il mudhari'un Kalau mau pakai bahasa Arab bukan fi'il tapi fi'lun. fi'lun. Oh, ya. Fi'lun mudhari'un mansubun. Hmm? Bukan Mansub mansub. Ya. Tandanya. kan ya. Coba kalau mansub kan fathah. Nah ini apa? Marfu'un. Nah, marfu. Iya, marfu. Marfu'un bi Wa alamatu. wa alamatu nasbihi haqqun. Ganti nasabnya. Tadi kan marfu berarti wa alamatu raf'ihi. Nasbin. Bukan, bukan. Apa? Nah, jangan melihat, boleh melihat tapi harus hati-hati ya. Kalau yang kemarin kan kita yang nasab. Nah, Ya, ini sahihul akhir. Jadi yang di i'rab itu cuman fi'il mudhari'nya dulu, karena dia di depannya kan nggak ada huruf-huruf yang menjadikan dia nasab. Berarti kalau nggak ada nasab, nggak ada mansub, nggak ada nasab, nggak ada majzum, berarti apa? marfu. Marfu. Iya, berarti apa? Mudhari marfu'un. Coba diulangi dari tadi fi'alun mudhari'un marfu'un. Nah, Mudhari'un marfu'un wa alamatu mm-mm. Tadi kan marfu'un. Berarti walamatu rof rafa bentar. Alamatu raf'in ya Ustazah. Iya, walamatu raf'ihi. Karena apa? Karena di depannya tadi kan marfu. Rafa'ihi Mm-mm. rafa'ihi apa Ustazah? Walamatu raf'ihi. Apa alamat rafa'nya apa coba? Marfu ya. Alamat rafa'nya terakhirnya tandanya? Doma. Ya, walamatu raf'ihi. Marfu'un. Walamatu raf'ihi dhammatun Dhammatun fi akhirihi. Masya Allah. Tulis dulu ah. Jadi begini, yang tadi itu kan fi'lun mudhari. Jadi ya lamu ini adalah fi'il mudhari yang dia marfu. Nah, kalau sudah kita sebutkan dia marfu, berarti tanda marfu'nya wa alamatu raf'ihi. Kemudian kita lihat tandanya huruf terakhir di kata tersebut atau di kata kerja tersebut apa? Dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Dhahirah kenapa? Ternampak, terlihat fi akhirnya di akhirnya kayak gitu. Masya Coba Allah. diulang. Belum saya. Fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un raf'ihi Marfu'un dhammatun tandanya wa alamatu. wa alamatu Hmm. raf'ihi dhammatun sahibul akhir ya Ustaz. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Zahiratun akhir. Gampang ya, Belum terbiasa. Iya, belum terbiasa aja, tapi gampang sebenarnya ya. Masya Insya Allah. Allah. Nah, ini ya. Zahiratun fi akhirihi. Nah, kemudian karena ini di kata setelahnya tidak ada apa namanya? Failnya, maka harus kita sebutkan. Gini nyebutinnya sebentar. Nah,
wa fa'ilun. Coba Umulani, Ya Ustazah. dilanjutkan domirnya. Wa fa'ilun domirun mustatirun ya Ustazah. Nah, San, Takdiruhu huwa. iya. Ini nak tulis sebentar ya. Sampai sini ada yang masih bingung nggak, Umahat? Ini kenapa begini, kenapa begitu? Nggak apa-apa, ditanyakan aja. Kalau udah sampai itunya mengerti saja kan apa diarti-artiin jadinya kan. Cuman kalau itunya masih Ya, Afan kita ya Ustazah, ini tadi Umi Lani itu yang mana Ustazah? Wa amilun dhamirun. wa fa'il. Fa'il itu pelaku ya. Wa fa'ilun domirun mustatirun takdiru huwa. Jadi karena di sini fa'ilnya itu tidak terlihat, tidak nampak ya, maka dia mustatir. Itu berapa? Tersembunyi. Tersembunyi di mana? Tersembunyi di dalam fi'ilnya. Gitu. Dhamirun. Mm-mm. Dhamirun. Ini diketik ini. Oh, nah. Nah, Ustaz, ya. Om Fitri tadi sudah selesai belum? Kecil banget Ustazah. Nggak kelihatan kok di ini. dibesari pakai tangan, jarinya di apa dilebarin saya. Nah, ini ada di tengah. Ustazah. Sudah gede. Nah, Ya, jadi iya. domir mustatir itu dia tersembunyi. Pokoknya kalau sudah tahu harokat itu insya Allah kita nanti lama-lama terbiasa. Makanya di sini nggak diharokati betul biar kita nggak apa namanya nggak terketergantungan gitu ya. Nanti lama-lama insya Allah terbiasa umat semuanya insya Allah. Pokoknya kalau tidak ada huruf jar di depannya tidak ada apapun dan dia tidak sebagai mudhofun ilai dan misalnya ada inna atau sebagainya itu semuanya domah, domatain dom gitu ya. Nah, kalau ini walamatuhu walama tu rafaihi ya Mustajirun takodaro. muspun biru. Nah, Takdiru. takdiruhu huwa ya kan? Coba di ini di tasrif. Nah, giliran siapa ini tadi? Tadi kayaknya ada mau nanya ya, Umi Nia, mau nanya ya? Nanti dulu. nah Ustazah itu yang domatun zohiratun berarti domahnya terlihat fi akhirihi di akhirnya gitu Ustazah maksudnya tuh. Ya, maksudnya begitu. Fi akhiri apa? Di akhir katanya. Di akhir Katanya. kata kerja. Di akhirihi. Ini pakai emat panjang ya. Cuman di tempat anak kok nggak ada. Nggak ada. Nggak ada emat. Ini di atasnya alif itu ada kayak bendera itu. Akhir akhirihi. Di akhirihi. Nah, ini ada. Ada lagi yang bisa lanjutkan? Sudah Ustazah insyaallah. Ya, baik. Barakallah. Tayyib, coba Umi Ida ada ya? Ada Ustazah. Ya'lamu ditasrif ke fi'il mudhari. Ya'lamu dari domir huwa sampai domir nahnu. Ya'lamu Iya lamu yang ini Ustazah. yang ini, yang di apa? Kamera sampai yang di screen. Di screen ya. Sebentar screennya. Ini yang iya lamu yang ditulis di sini kan ya di screen ini ya lamu. Iya. Maksudnya saya itu kasih harokatnya gitu Tasrif. gimana? Di tasrif kemarin di tasrif dimasukkan ke 14 domir, tasrif lugawi, ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Nah, gitu.
Ini ya Jadi lah. sambil ingat kita, kita ingat jadi biar nggak hilang ininya. Ya'lamu terus Oh, oh di tasrif. Ya lamu mm, ya lamu ya lamuna. ya'lamani dulu, Ya yang dua dulu. ya lamuna. Ya'lamu ya'lamani, Terus ya lamuna. naam. Kemudian Terus bawahnya lagi bawahnya semuanya ini. ta'lamu, Tak lamu. Tak mm, tak lamani. mm, Ya lam ya ya mm, sebentar, ya malna ya. Kok ya mal Ya, ya'lam, nah. Lamu ya mal ya ya lamani malna ya. ya lamuna. Ayo, yang lain ditutup dulu mic-nya. Ya lamu ya lamani, kemudian ya mal ya mal Ya, lam, ya mana ya? ya'lamna, naam ya'lamna. Ya lamna. Mm. Terus lanjut. Kemudian eh, tak malu, awalnya mana sih ini? Oh, tak malu tak Ta'lamu, tak lamu, mm, kemudian tak lamani, mm, kemudian tak lamuna, naam. Lanjut lagi. kemudian tak lamina, Ta'lamina, kemudian tak malani, ta'lamani, tak lamani, mm, kemudian eh, tak eh, tak malni, tak malna ta'lam, ya, tak malna ya, ta'lamna. iya tak lamna. Terus untuk ana dan nahnunya, Af afala afalu mm, ya a'lamu. afalu af Iya. af enggak aflamu ya. A'lamu. Kan Mm, alama, ya'lamu. Mm-mm. A'lamu, kemudian Nah, nah na'lamu. nah, Muntazah, Masya Allah, Barakallah fiik. Ya, saya kira koin juga ini. Iya, nggak apa-apa. Memang gitu kan. Kita rumusnya kan Enggak. yaf'alu ya. Kita rumusnya atau wazannya kan yaf'alu. Jadi kalau kita untuk memasukkan memang masih keliru-keliru dikit ke bawah huruf ain lamnya itu ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah lama-lama terbiasa biasa. Insya Allah. Bisa ya, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, Mahat? Tidak ada? Nggak ada ya, kita lanjutkan. Sebentar. Oh, kok hilang? Nah, beli lagi sih. Nah, tadi sampai situ ya. Nah, kita dapat ya, tasrifan dapat, terus kemudian i'rabnya juga dapat. Nah, itu fungsinya untuk kita mengulang-ulang mentrikror terus pelajaran-pelajaran yang terlalu itu supaya enggak hilang. Nah, seperti ini ya lamu ini marfu'nya. Nah, ketika dimasuki oleh lama menjadi majzum. Ya, ini tandanya sukun, ya lam, ya. Lama ya lam. Nah, nanti i'rabnya juga berbeda ya. Nanti i'rabnya pun berbeda. Terus misalnya lagi, kalau di sini, ya, kalau di sini itu fiilnya mudhari berarti nanti yang sahih berarti dia nanti juga i'rabnya berbeda dengan yang af'alul khamsah maupun yang fiil mu'tal ya. Nah, misalnya di sini nanti kita mengi'rabnya lama itu harfu nafyin wa jazmin gitu ya. Wa yakunu fi'lun mudhari'un
Kalau di sini tidak nakis, maka bukan nakis. Ya, nanti nakis yang ini. Tapi nanti aja kita i'rabnya, kita selesaikan dulu ini. Yang kedua dikata ya'kuluna. Kemasukan lama, membuang, kita buang huruf nunnya ya dengan hatfu nuni. Lama ya'kulu, lama ya'kulu, mereka belum makan. Nah, ini merekanya dia apa? Jamak ya. Jamaknya adalah jamak ghaib muzakkar. Jadi kata ganti orang ketiga. Begitu juga berikutnya yaraddo. Ya, di sini adalah fi'il mudhari'nya mu'tal akhir alif. Ya, karena apa? Huruf sebelumnya adalah fathah sehingga di sini adalah alif. Dia laki-laki ridho. Maka ketika dimasuki lamma yaraddo menjadi yaraddo. Hatfu akhir ilah atau menghapus huruf ilatnya. Dia seorang laki-laki belum riyadhah. Ya, nah di sini coba ada catatan berbeda dengan lam. Lama menunjukkan belum melakukan. Sehingga artinya pelakunya tidak melakukan pada sampai waktu saat ini. Ya, tapi nanti dia akan melakukan gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia masih akan melakukan. Berarti pelaku akan melakukannya di waktu yang akan datang. Karena belum ya. Kalau lam tadi apa artinya? Tidak, berarti memang dia tidak akan melakukan. Nah, seperti itu. Kalau lama itu masih ada kemungkinan orangnya ini akan melakukan suatu perbuatan. Tayyib. Nah, itu tadi pembahasan lam dan lama. Kita lanjutkan ke yang lamul amr. Kalau di sini alama ya. Nah, kalau alama itu berarti bedanya dia di depannya ada hamzah istifham. Ya, menjadi pertanyaan. Ya, alama yahdur abuka, apakah ayahmu belum datang? Ya, tetap maknanya seperti yang lama, cuman dia ada tambahan hamzah istifham. Jadi tetap fiil setelahnya itu dia nanti majzum. Fiil mudhari maksudnya ya, mudhari sahihul akhir, af'alul khamsah maupun fiil mudhari yang mu'tal akhir. Terus kemudian berikutnya di sini ada lamul amro, lam yang maknanya perintah. Ya, lam yang maknanya perintah. Nah, kalau di screen ya, huruf li, di sini lamu itu biasanya kalau dalam tulisan itu lam yang berharokat kasroh. Li yang artinya hendaknya. Lamul amr. Yang ini memiliki fungsi seperti fi'il amr, yaitu sebagai bentuk perintah. Nah, bedanya apa? Hanya saja digunakan untuk kata ganti bentuk orang ketiga atau pertama. Jadi, digunakan untuk domir apa? Huwa humahum, hiya huma, hunna ya. Sama ana dan nahnu ya. Itu lamul amr. Kalau yang fi'il amr itu kan untuk yang domirnya kata ganti orang kedua atau lawan bicara. Nah, kalau yang lamul amr ini digunakan untuk domirnya itu kata ganti orang ketiga atau pertama. Dari huwa, humahum, hiya humahuna, ana, dan nahnu. Kalau yang fi'il amr, satunya lamul amr, satunya fi'il amr ya. Jangan tertukar. Nah, kalau fi'il amr itu nanti mabni ya, mabni. Dia digunakan untuk yang domirnya itu mukhatab atau lawan bicara. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Tapi kita masuk ke contoh ya. Kalau di kitab liyakhrujun, liyakhruj ya. Nah, di sini fi'il mudhari sahihul akhir sebelum dimasuki lamul amr apa Ummahat? Coba saya tanya siapa ya yang belum tadi? Coba Uminia. Uminya belum. Uminia. Liyakhruj. Nah, itu kan dia
sukun karena sudah dimasuki oleh huruf lam, li. Kalau marfu'nya jadi apa, Marfunya sama dhammah. Berarti yakhruju. Mumtazah, Masya Allah, ya. Ehsan, ya, gitu ya. Jadi yakhruju. Jadi marfu'nya dengan dhamma. Ketika ada lamul amr, liyakhruju. Hendaknya dia, seorang laki-laki, keluar ya. Hendaklah. Jadi apa namanya, perintah untuk dhamir kata ganti orang ketiga. Terus kemudian ini juga sama ya, liyakul, hendaknya dia makan. Ya, jadi di sini liyakul itu marfu'nya yakulu. Domirnya sama ya, domirnya huwa. Yang liyah tadi juga domirnya huwa. Baik, kita masuk ke sini ya. Contoh di sini lamul amr di sini ya derusu. Ya derusu. Nah, ini dia marfu masih ketika dimasuki lamul amr menjadi lihat terus. Hendaknya dia belajar. Ya khurujuna. Artinya mereka laki-laki sedang keluar. Liyakhruju. Hendaknya mereka laki-laki keluar ya. Kemudian yamshi. Dia laki-laki sedang berjalan. Liyamshi. Nah, hendaknya dia laki-laki berjalan. Ini, nah kalau yang di screen ini ya, ini diberikan contoh mana untuk yang sahihul akhir. Nah, ini sahihul akhir nih ya terus. Ya, fi'il mudhari sahihul akhir. Kemudian kalau yakhrujuna ini fi'il mudhari af'alul khamsa. Kemudian yamshi fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ya ke la nahiyah. Satu ini nanti boleh bertanya setelah itu. Karena masuk yang menjazmkan dua fi'il ini, insya Allah kita cari kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya ada la an-nahiyah ya. La an-nahiyah. Kalau di sini ya sama. La nahiyah di kitab la berarti melarang. Nah, kalau yang melarang ini nanti menjadikan fi'il mudhari apapun jenisnya itu menjadi majzum. Karena nanti la itu adalah nafiyah, ada la an-nahiyah. Nafi, kalau nafi itu dia tidak merubah fi'il mudhari setelahnya. Jadi kita nanti jika ketemu dengan fi'il mudhari yang dia tidak berubah ya, misalnya dia tetap marfu. Nah, itu berarti bukan la an-nahiyah. Kalau al-nahiyah cirinya adalah fi'il mudhari setelahnya yang terletak setelah huruf la, itu dia nanti majzumnya ada yang dengan sukun, ada yang membuang huruf nunnya, kemudian ada yang membuang huruf ilahnya. Nah, ini contohnya kalau di kitab itu la tajlis ya. Tajlis berarti di sini fi'il sahihul akhir mudhari'nya awalnya ketika marfu apa? La tajlis. Apa Umahat? Tajlisu. Iya, tajlisu ya, tajlisu. Nah, tajlisu di situ domirnya apa? Anta ya, Ustazah. Anta ya, tajlisu. Nah, di sini juga sama tagdobu. Engkau laki-laki sedang marah. La tagdob, la tagdob ya, jangan engkau marah. Tal'abuna, sedang bermain. Kalian sedang bermain. La tal'abu, janganlah kalian bermain. Tarmi, engkau sedang melempar. La tarmi, janganlah engkau melempar. Semuanya domirnya untuk apa namanya? Anta ya. Anta. Bukan semua sih Afan. Yang tal'abuna ini antum ya. Ini anta. Anta, antum, anta. Nah, di sini ya, la di sini maknanya bukan bermakna tidak ya. Jadi bukan tidak maknanya. Karena jika maknanya tidak, maka huruf fiilnya harusnya berbentuk marfu, bukan majzum ya. Jadi untuk mengetahui lanya ini termasuk la nafiyah yang menafikan seperti dalam ayat kursi itu la ilaha illa anta ya. Nah, itu
dia bukan, oh kalau itu apa namanya, alam li jinsilil amal ya, beda lagi. Misalnya apa ya, sebentar yang dia intinya tidak merubah fiil mudhari setelahnya. Jadi tetap walaupun ada huruf lamnya, dia misalnya tetap taghdabu gitu. Kalau itu kan janganlah marah, tapi dia tidak marah. Jadi kalau tidak berarti fiil mudhari'nya itu tetap harokatnya domah, marfu, tetap marfu, tidak majzum. Seperti itu ya. Itu untuk membedakan la nafiyah sama la an-nahiyah. Taib, silakan yang mau bertanya sampai sini. Afwan Ustazah, yang tadi kalau yang la nahiyah itu kan berubah setelah huruf jazmnya ya. Hurufnya, huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya berubah ya. Berubah. Bisa Kalau huruf, yang bisa. tadi la nafiyah, kok la nafiyah ya Ustazah ya? Mm-mm. Sama Kalau dengan la yang la jelis, kok la tajlis. Yang contohnya la nafiyah itu di sini di sebelah mana ya Ustazah ya? nafiyah di sini nggak ada. Yang di kitab maksud saya. Hmm? Di apa? Yang di kitab itu kan adanya nomor 6 la nahiyah. Iya, nggak ada. Makanya nggak dimasukkan kan? Karena Oh, bukan termasuk menjazmkan fiil gitu. Nah, setelah itu dia ini ya nggak berubah ya Ustazah ya, tetap marfu ya. oh, iya, betul. Baik Ustazah. Jazakallah khair. Ya, khairan. Ada lagi, silakan. La nafiyah. Ini la nafiyah li jinsil. Harus pelan-pelan Ustazah, nanti harus diulang lagi, nulis Ya, lagi. betul. Enggak La apa-apa. nafiyah itu yang huruf terakhirnya berubah marfu ya Ustazah. Bagaimana? Apa, La nafiyah itu fiilnya fiil marfu fiil huruf terakhirnya berubah marfu gitu. Iya, jadi Benar. untuk membedakannya begini misalnya ya. Hmm, Zaid tidak berdiri. Ya, Zaid tidak berdiri itu berarti dia nafi ya, bukan larangan, tapi nafi, menafikan. La, misalnya gini, lam, koma, yakumu. Yakumu, Zaidun. Eh, La yakumu. Nah, ini tetap ada mimnya. Misalnya lagi, jangan yang yakumu, jangan yang mu'tal deh. Misalnya, la, Ini ya, Anda dapat di Al-Quran saja yang la yusminu berarti itu bukan la nahiyah. La hmm. yusminu. Nah, ini juga sama la yajlisu Hmm. Zaid, misalnya ya. La, Hmm. Zaid berdiri. Nah, biasanya kalau yang la nahiyah ini itu digunakan untuk apa namanya? Dhamirnya itu dhamir mukhatab. 6. Hmm. Nah, oh ini la yajlisu Zaidun. Zaid tidak apa? Duduk. Ini apa? Nafi, menafikan, menafikan ya, meniadakan. Terus kemudian kalau nahi ini la tagdob, la tajlis ya, la misalnya. La tajlis. Tadi apa la yu'minu? Apa, La yusminu. Ah, iya. Biasanya itu setelahnya ini ya. Yang ya, terus kemudian domirnya itu domir untuk yang goib. Ya, untuk domir yang goib. La yajlisu. Nah, kalau ini nahi menjadi la tajlis. Nah, gini.
Nah, ya bedanya la yajlisu Zaidun. Zaid tidak duduk. Kalau la tajlis, jangan duduk. Nah, misalnya gini, kita kasih huruf nida ya. Ya Zaidu. Maknanya si Zaid ini ada di depan kita. La tajlis ya Zaidu. Janganlah engkau duduk wahai Zaid. Nah, gitu. Nah, kalau yang ini Zaidun ini dia berarti nggak ada di depan kita ya, karena nggak ada huruf nidanya. Kalau huruf nida ini kayak yang sedang kita ajak bicara gitu, mukhatab. Ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Maryam. Gitu. Ya, intinya nanti kalau di dalam Al-Quran ada fi'il mudhari, baik itu yang sahih akhir, af'alul khamsah, maupun yang mu'tal akhir, kalau dianya keadaannya marfu ya dengan dhamma, berarti dia lanya di sini adalah la an-nafiyah, nafi ya. Nah, kalau fi'il mudhari'nya baik dia yang sahihul akhir, af'alul khamsah maupun mu'tal akhir, dia sukun di akhirnya, di akhir hurufnya, maka ini termasuk dari la an nahiyah. Seperti itu. Jadi bukan la yang menafikan sama la yang larang. Kalau nahi itu melarang, ya, larangan. Yang nafi itu menafikan atau meniadakan. Ustazah tadi kalau untuk yang ininya kayak domirnya yang untuk ini amr itu tadi apa sama apa ya Ustazah ya tadi ya? Untuk yang muhotob sama Mana? yang Oh, yang lanahia apa? itu ya, kalau untuk yang lanahia, an-nahia itu biasanya di sini berjenis fi'il mudhari'nya itu fi'il mudhari' bentukan dari yang dari tasrifan mana? Anta, antuma, antum, ghaib ya. Anta, antuma, antum, anti, antumah, antuna. Kalau la nahya, nahya ini biasanya dia, ini bisa semuanya sih sebenarnya, yang penting fi'il mudhari'. Intinya, la nafiyah itu tidak mengubah i'rab fi'il. Ya, kalau nahiyah itu mengubah. Kalau Nah, la itu hanya bisa menafikan fi'il mudhari. Ya, itu. Jadi la-nya ini semuanya masuknya ke fi'il mudhari. yes. Tadi Nah, anta goib ya Ustazah, bukan muhotob ya Ustazah ya, yang anta, antuma, antum. Mukhotob. kalau antum mukhatab umi. Enggak, tadi sempat gue bilang goib itu yang mana tadi sempat goib anta, antuma, antum, goib, makanya saya bilang bukan Iya, ya ya. berarti Nah, iya. Ustazah. Ya. Jadi Pusing bisa ya. semua ya, bisa semua berarti ya itu ya apa untuk yang Nah, nahiyah ya. nafi. Ya, nafiyah ya paling benar. Iya. Jadi satunya nafi, satunya nahi. Satunya pakai fa, satunya pakai h. Ya. Lah. Ya banget. Baik, Ustazah. Ya, dulu anak juga pertama belajar nih bingung nafiyah, nahiyah. Kadang suka kebolak-balik Umi. Tapi setelah tahu apa namanya rumusnya gitu ya. Oh, ternyata yang menjadikan jazm, majzum suatu fi'il mudhari itu cuman la nahiyah. Yes. Ingetin nahi mungkar gitu ya Ustazah ya. Nahi Ya baik. Baik ya mungkar. cerita. Afwan. Kalau harakat fiil itu ngaruh nggak sih Ustaz? Ya di sini di buku ada yang di kiri, lan nahiyahnya. Kalau di screen kan di kanan itunya harakatnya, harakat fathahnya itu. Ngaruh Harokat nggak itu? fathah di apa Umi? Di huruf Di apanya buku, tadi? di buku Oh, kalau itu hamzanya, ya. Hamzanya diharokati atau hamzah wasalnya itu diharokati. Ya, an-nahyala, an-nahya. Ya, kalau di sini kan nggak ada harokatnya kan. Sama aja bacanya la, an-nahya. Nanti la, bu- an-nafiyah. bukan Ustazah.
lanya itu, lam alifnya itu kalau di buku di sebelah kiri, kalau di Di screen tengah. ini di sebelah Kalau di tempat ya, tanam di tengah ya. Ya ya pengaruh nanti kalau di kanan kan dia ada matnya panjang lah gitu. uh, Cuman mungkin pengertikannya kali. salah di buku ya. Cetakannya mungkin ya. Oh, jadi Yang benar ya di lam yang pertama ya, karena alif setelahnya itu kan menunjukkan lainnya panjang. enggak ya. Ya, insya Allah nanti kita murojaah dengan mengi'rab kata fi'il mudhari'nya insya Allah pekan depan ya. Insyaallah Ustazah. Nah, barakallahu fikun. Semoga Allah mudahkan kita pada hari ini untuk memahami pelajaran hari ini ya. Amin. Eh, sampai selesai kitabnya. Amin. Ini kalau udah selesai kitabnya tuh Mas sudah punya fondasi utama, nanti tinggal lagi ke tingkatan selanjutnya, Allah. punya macam-macam. Nah, nanti Insyaallah Ustazah. Insyaallah. istiqomah yang susah tuh Umahat. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah mudahkan Amin. kita Insyaallah. menapaki setiap jalan, setiap hitungan waktunya dengan penuh kesabaran. Amin ya robbal alamin. Baik. Itu ya Umahat pelajaran hari ini. Semoga di halaqah kita, pembelajaran kita pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tapi minkun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Khairan, barakallahu fikunna ila liqa insyaallah. Amin insyaallah Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran Ummahat. Izin and meeting ya. wabarakatuh.